Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Kamis 28 April tahun 2022, pada renungan kaum lansia. Adapun yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini adalah terluka dan mati, namun dia bangkit. Dan yang menjadi sumber pembacaan Alkitab bagi kita pada renungan kita pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 hingga 29. Oma, Opa yang saya hormati, sebelum kita membaca Alkitab kita, marilah kita terlebih dahulu bersatu, menyatukan hati, menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami rasakan betapa nyata ya Tuhan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di mana pagi ini ya Tuhan Engkau membolehkan kami ya Tuhan berkumpul walaupun secara daring ya Tuhan. Kami masih beroleh kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus ya Tuhan membuka pikiran dan hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti ya Tuhan, memaknai setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya juga ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menjaga kami ya Tuhan, menjaga hati dan pikirannya kami ya Tuhan dari para roh-roh pengganggu ya Tuhan, dari pikiran-pikiran yang sesat ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami dapat mempersembahkan hati kami kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami akan segala kekurangan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dengan kerendahan kami ya Tuhan, kami panjatkan doa kami ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oma, Opa yang saya hormati, saya akan membacakan bacaan Alkitab yang menjadi sumber renungan kita pada pagi ini, yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 24 hingga 29. Di Alkitab diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya akan membacakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu, pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah Opa, Oma, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi ini. Tema renungan kita pada pagi ini, seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu terluka dan mati, namun dia bangkit. Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bacaan Alkitab kita pada pagi ini memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan telah bangkit. Itu yang kita rayakan minggu lalu. Kita telah baru melalui perayaan Paskah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa semasa hidup Yesus di dunia, Yesus memiliki 12 murid, ya, dan ada pengikut-pengikut yang dekat yang selalu mengikuti pengajaran Yesus. Namun seperti yang kita ketahui, pada saat-saat Yesus menjalani proses penyaliban, banyak kita lihat timbul keraguan di antara murid-murid. Banyak murid-murid Yesus yang merasa terpukul secara psikologis, ya. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang kabur meninggalkan Yesus, ada yang takut untuk dekat dengan Yesus karena terikut ke dalam penderitaan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa Petrus sendiri, yang mana Tuhan sangat kagum kepada Petrus, namun Petrus sendiri yang sudah begitu yakin akan imannya terhadap Yesus pun menyangkal Yesus. Jadi di bacaan Alkitab kita hari ini juga kita bisa lihat bahwa Thomas, salah satu dari ke-12 murid Yesus, juga meragukan pernyataan teman-temannya bahwa Yesus, Tuhan, telah bangkit dari kematiannya. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Oma, sering kan kita ibaratnya timbul juga keraguan, banyak keraguan dalam hidup kita. Jadi ini bisa jadi disebabkan oleh karena banyaknya pergumulan-pergumulan dalam hati dan pikiran kita, atau banyaknya tekanan-tekanan hidup yang membebani psikologis kita. Sama halnya seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Seperti kita ketahui bahwa murid-murid Yesus ini adalah tentu orang-orang pilihan yang mereka juga sangat dekat dengan Yesus. Bahkan mereka sudah mengalami sendiri kebersamaan dengan Yesus secara fisik, ya. Namun kita lihat bahwa bagaimana situasi saat itu, penderitaan yang mereka lihat yang dialami oleh Tuhan Yesus itu, bahkan pada akhirnya kematian yang dilalui oleh Yesus itu sendiri menjadi satu hal yang membuat mereka terpukul, terguncang keimanannya. Kita lihat di sini Thomas berkata kepada temannya bahwa tidak akan percaya
kalau dia tidak melihat sendiri atau dia tidak akan mencoba sendiri menusukkan jarinya ke luka Yesus. Artinya Ibu, bahwa keraguan-raguan itu sangat nyata dan sangat besar keraguan-raguan itu. Namun seperti yang kita lihat, pada akhirnya 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, hadir di tengah-tengah murid-muridnya, di mana pada hari itu juga Thomas sedang bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat itulah Thomas baru yakin bahwa benar nyata Tuhan sudah bangkit. Kalau kita juga mungkin seperti itu, kita sebenarnya sudah mendengarkan firman, sudah tahu pengajaran-pengajaran dari jalan hidup yang diberitakan melalui firman dan Injil. Namun sering juga kita dalam menjalani hidup timbul keraguan-raguan, ya. Nah, hal yang sama terjadi pada ke-12 murid ini saat itu. Untungnya kalau kita lihat di sini, keraguan-raguan Thomas itu segera teratasi karena dia sudah melihat langsung secara nyata. Tapi Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan Yesus mengatakan kemudian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Bapak, Ibu, Opa dan Oma, sebenarnya Tuhan Yesus menuntut juga kepercayaan kita itu tanpa harus kita melihat. Artinya bahwa jika kita bisa percaya, meyakini Injil ini tanpa harus kita melihat sendiri, itulah sebenarnya kebahagiaan yang lebih dibanding kepercayaan atau keyakinan yang harus dilandasi oleh penglihatan secara visual atau mujizat-mujizat yang terlihat secara nyata. Jadi Opa dan Oma, ini juga harus kita proyeksikan ke dalam diri kita atau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus menyadari memang keterbatasan kita sebagai manusia adalah kita sifatnya ini tidak sempurna, lemah, ya. Baik itu dalam pikiran kita maupun dalam sifat kedagingan kita, sering pengaruh-pengaruh dari luar lingkungan, ya, himpitan-himpitan persoalan hidup yang kita alami sering membiaskan cara berpikir kita, sering menggoyahkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap pengajaran-pengajaran yang telah kita terima dari firman Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu sebabnya kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu bahkan Thomas dan ke-12 murid Yesus yang sudah mengalami, ya, kebersamaan dengan Yesus pun, bahkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat Yesus pun, bahkan yang sudah mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi nubuat-nubuat Nabi yang ribuan tahun lalu sudah dinubuatkan. Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi dia akan bangkit. Murid-murid sudah langsung mendengar itu dari Yesus, namun mereka oleh tekanan psikologis, oleh kacaunya pikiran, efek dari penyiksaan-penyiksaan yang mereka lihat secara langsung terhadap Yesus, mereka akhirnya goyah. Jadi kita, Opa dan Oma, kita juga harus menyadari hal itu, bahwa penting bagi kita untuk menyadari kelemahan kita. Dan untuk itu maka perlu kita secara rutin minta penyertaan Tuhan, untuk Tuhan selalu membantu, menguatkan kita,
menguatkan keimanan kita, dan membuka pikiran kita supaya kita mengerti maksud daripada firman yang kita baca, dan kita mengerti penggenapan akan firman-firman yang telah kita baca di dalam kehidupan kita. Jadi saya kemarin sewaktu membaca kitab Yohanes ini juga saya membaca versi di Injil Lukas, tema yang sama. Jadi saya juga mendapati di situ bahwa di Lukas 24 ayat 44 dan 45, nanti Opa dan Oma bisa baca ya, di Lukas 24, 44, 45. Di situ dikatakan bahwa Tuhanlah yang membukakan pikiran murid-muridnya sehingga mereka paham dan mengerti isi dari firman Tuhan. Jadi ini yang harus kita sadari, Opa dan Oma, bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk kita bisa benar-benar yakin kepada Tuhan. Usaha dari kita harus, namun kita juga harus minta pertolongan Tuhan supaya kita benar-benar dimampukan. Dan kalau kita lihat pernyataan Yesus di Injil Yohanes yang di ayat terakhir tadi, di ayat 29, Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, ayat ini juga Ibu sangat berlaku bagi kita. Jadi kita ini pasti adalah orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa kita sudah tidak melihat langsung secara visual proses penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat itu secara langsung, secara visual. Namun jika kita percaya pada berita Injil yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, maka kitalah yang dinyatakan di sini orang yang berbahagia itu. Dan kalau di kitab Markus, Yesus secara nyata Yesus mencela yang tidak percaya akan kebangkitannya. Bahkan di situ ada dikatakan menghukum orang yang tidak percaya. Nanti Opa dan Oma bisa baca di Markus 16 ayat 14 sampai 16. Markus 16 ayat 14 sampai 16. Di situ dinyatakan bahwa orang yang sudah mendengar Injil namun tidak percaya, nah Tuhan akan memberi penghukuman. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus kita ingat ya, bahwa kita sebagai umat Kristen, kita harus benar-benar percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus telah terluka dan mati, namun Dia telah bangkit. Jadi sekarang mungkin ada timbul pertanyaan di kita, ya. Sebenarnya apa makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu? Jadi kalau kita melihat bahwa dalam perjalanan dari proses Yesus mulai diadili, Dia sudah mengalami penyiksaan, penolakan, semua kesaksian yang dikatakan Yesus ditolak oleh para imam-imam besar, ya, dan mengalami penghinaan, cacian, pukulan, hingga pada akhirnya Ia disalibkan dan mengalami yang namanya kematian itu. Jadi kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita juga merasakan hal yang sama. Namun versinya mungkin berbeda. Kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Kita mengalami penolakan, ya. Kita juga mengalami penderitaan. Mungkin ada yang sampai mengalami luka fisik, ada yang mengalami luka batin. Nah, itu semua Bapak Ibu harus kita landaskan pada teladan yang telah diberikan oleh
Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus merespon itu semua, seperti yang Dia sampaikan di kayu salib, bahwa Dia memaafkan semua orang-orang yang melakukan itu kepada Dia. Dia menganggap bahwa itu semua dilakukan karena mereka tidak mengerti. Yesus meminta pengampunan Tuhan Bapanya atas dosa-dosa orang yang menyiksa Dia. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita merespon penderitaan yang kita alami, bagaimana kita merespon penolakan-penolakan yang kita alami. Ya, jadi itulah maknanya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dan untuk kebangkitannya, nah, setelah Yesus mengalami itu semua, Yesus bangkit. Bangkit seperti yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Dengan begitu, maka kita telah dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Maka kita telah dipantaskan di hadapan Allah Bapa. Walaupun kita orang berdosa, orang tercela, namun jika kita bertobat, menyesali kesalahan kita, berhenti melakukan dosa-dosa kita, menjauh dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, maka Tuhan membuka tangannya untuk merangkul kita, membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari ketertundukan kita kepada perbudakan dosa. Inilah Opa dan Oma yang menjadi makna dari kebangkitan Yesus, bahwa kita punya harapan, bahwa kita bisa berpengharapan kepada Tuhan, bahwa kita nanti bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang harus kita yakini, Opa dan Oma, yang harus kita sadari betul, bahwa kita ini tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari pencobaan, tidak lepas dari penolakan, namun kita harus meneladani teladan yang telah dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam semua penderitaan itu, di dalam semua penolakan itu, kita tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan kita. Demikianlah Opa dan Oma, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, kami telah selesai merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, karena keterbatasan pikiran kami dan keterbatasan dagingan kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan kepada penyertaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami ya Bapa, memampukan kami ya Tuhan, melaksanakan semua pemahaman kami akan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan begitu ya Tuhan, firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelita bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat persekutuan kami ya Tuhan, persekutuan lansia ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, persekutuan kami ini tetap hidup dalam sukacita, hidup dalam damai ya Tuhan, di antara kami sesama lansia ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, di masa-masa usia lanjut kami ya Tuhan, tetap juga selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat persekutuan gereja kami ya Tuhan, dan seluruh komisi-komisi yang ada di dalamnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua kegiatan pelayanan-pelayanan ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, menjadi sumber sukacita bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan.
supaya kehidupan kami berbangsa dan bernegara semakin baik ya Tuhan, dijauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Kami juga bisa ya Tuhan merespon sesuai teladan yang Kau berikan ya Tuhan. Banyak tekanan-tekanan yang kami alami ya Tuhan, banyak kesulitan hidup yang kami alami ya Tuhan, banyak penderitaan yang kami alami ya Tuhan. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau punya kuasa ya Tuhan, Engkau punya berbagai cara ya Tuhan untuk melaksanakan rancangan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dengan kerendahan kami ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami yang menyempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikian Opa dan Oma renungan kita pada hari ini. Kiranya Opa dan Oma selalu dalam lindungan Tuhan. Shalom.